Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara proses dan thread dan juga perubahan status proses pada sistem operasi. Langsung saja. Pengertian proses dan thread. Proses. Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Kemudian proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau processors register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses tag yang berisikan data temporer atau seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Setiap proses mungkin menjadi satu dari beberapa state berikut, antara lain new, ready, running, waiting, atau terminated. Setiap proses direpresentasikan ada sistem operasi berdasarkan proses control block atau PCB-nya. Kemudian saya tekankan bahwa program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah satu entitas pasif, seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket. Sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkat sumber daya atau resource yang berkenaan dengannya. Proses memiliki dua karakteristik, namun kedua karakteristik dilakukan secara independen oleh sistem operasi. Yang pertama, resource ownership atau kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. Yang kedua yaitu scheduling execution atau penjadwalan eksekusi. Mengikuti suatu path eksekusi atau thread, ada pergantian dari satu proses ke lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya diacu sebagai proses atau untuk suatu thread yang salah dapat mengganggu thread yang lain di dalam proses yang sama, karena thread berbagai pakai ruang memori virtual dan sumber daya lain yang sama. Kemudian thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sebuah sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau highweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Perbedaan proses dan thread. Nah, apa saja perbedaan proses dan thread tersebut? Yang pertama yaitu pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antara thread daripada switch antar proses. Yang keempat, thread menggunakan secara bersamaan ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. Yang kelima, thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent prosesnya. Yang keenam, thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu proses. Antar proses harus menggunakan komunikasi antar proses. Yang ketujuh,
Thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. Yang ke-8, thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses. Sedangkan proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. Dan yang ke-9, perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Sedangkan perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Selanjutnya, perubahan status proses pada sistem operasi. Status proses atau process state. Status proses selalu berubah-ubah selama suatu program dieksekusi atau dijalankan. Status sebuah proses menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Beberapa status tersebut ialah: yang pertama, new, yaitu proses baru diciptakan. Yang kedua, running, proses sedang dijalankan. Yang ketiga, waiting, proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan, atau misalkan menunggu respon dari perangkat input atau output. Yang keempat, ready, yaitu proses menunggu untuk dilayani prosesor. Yang kelima, terminated, yaitu proses telah menyelesaikan eksekusi. Diagram status proses. Baik, inilah diagram dari status proses. Selanjutnya, proses control block atau PCB. Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses penggunaan pengelolaan proses. Semua informasi ini ada pada PCB. PCB mengandung beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, proses state, itu berisi informasi status proses atau new, running, waiting, ready, and terminated. Yang kedua yaitu program counter, yaitu berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan selanjutnya. Yang ketiga, CPU register, berisi register-register CPU apa saja yang digunakan. Yang keempat, CPU scheduling information, berisi penjadwalan proses beserta algoritmanya. Dan yang kelima, memory management information, berisi informasi tentang berapa jumlah memori yang digunakan, limit register, table segment, dan lain-lain berkenaan dengan penggunaan memori. Kemudian input atau output status information, berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses. Kemudian accounting, berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan, jumlah proses, dan lain-lain. Selanjutnya, proses thread. Program yang dieksekusi oleh thread. Yang pertama, proses berat atau heavyweight, yaitu proses tradisional. Yang kedua, proses ringan atau lightweight, yaitu thread. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama, atau multi-threading. Thread bekerja sama dengan thread lain dalam penggunaan bagian code, bagian data, dan research. Dengan penggunaan thread CPU dapat secara intensif di antara per thread tanpa menggunakan manajemen memori. Kemudian keuntungan penggunaan thread. Yang pertama, tanggap. Yang kedua, pemberdayaan research. Yang ketiga, ekonomis. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Selanjutnya, single thread dan multi thread. Yang pertama, single thread, yaitu proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Yang kedua, multi-thread, yaitu proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Selanjutnya, model multi-thread. Sebelumnya perlu diketahui apa itu user thread dan kernel thread. User thread adalah pengelolaan thread dilakukan oleh user level atau pengguna. Sedangkan kernel thread yaitu pengelolaan thread dilakukan oleh kernel komputer dan user tidak dapat menginterupsinya. Model-model multi-threading. Yang pertama, many to one. Beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread, dan penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. Yang kedua, one to one. Setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Contohnya Windows 95 atau 98 atau NT atau.
Dan yang terakhir yaitu many to many, memperbolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread, dan membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Contohnya Windows NT atau 2000 dengan paket thread Fiber 10 Solaris 2. Jadi kesimpulannya yaitu proses dan thread merupakan dua bagian yang saling berhubungan dan berkaitan. Suatu program yang sedang dieksekusi merupakan pengertian dari suatu proses. Proses membutuhkan sumber daya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau teks. Proses berisikan stack yang menyimpan alamat register dan juga alamat dari sebuah instruksi yang berisikan data-data yang dibutuhkan untuk instruksi selanjutnya. Program counter, register set, serta stack merupakan bagian dari thread. Thread berbagi kode section, data section, dan juga sumber dari sistem operasi dengan thread lain yang dalam proses yang sama. Kelebihan thread antara lain responsif, berbagi sumber daya, ekonomis, serta utilitas arsitektur mikroprosesor. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan tetap support terus channel ini. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.